Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Hazanah Timur Tengah ini kita akan membahas tentang dinamika politik di Arab Saudi. Bersama saya telah hadir Bapak Muhammad Hamdan Bashar MSI APU. Beliau adalah peneliti utama bidang politik pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Assalamualaikum Pak Hamdan Bashar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa, pada akhir tahun 2015, Kerajaan Arab Saudi membentuk koalisi militer Islam untuk memerangi terorisme. Koalisi ini terdiri dari 34 negara anggota OKI. Namun, sejumlah negara seperti Indonesia, Iran, dan Suriah memilih tidak ikut serta dalam koalisi ini. Kondisi ini terjadi di saat Pangeran Muhammad bin Salman masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Deputi Putra Mahkota Arab Saudi ini akhir tahun 2015. Bagaimana pendapat Bapak dan dampaknya terhadap dinamika politik di Arab Saudi, Pak? Baik Mas Ibrahim. Ya betul, memang pada waktu itu Arab Saudi menginisiasi sebuah koalisi untuk memberantas terorisme. Tapi Indonesia, Iran, dan juga negara lain seperti Suriah tidak ikut masuk ke dalamnya. Padahal Indonesia sebenarnya juga anti teroris. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia merasa bahwa koalisi ini sebenarnya akan ditujukan kepada kelompok tertentu, yang tepatnya adalah yang ada di Yaman, karena waktu itu ada masalah di Yaman. Nah, Indonesia tidak mau terlibat dalam pertikaian internal di satu negara anggota OKI, tepatnya Yaman, maka kemudian tidak ikut. Demikian juga Iran, seperti yang Mas Ibrahim diketahui barangkali, Yaman, tepatnya adalah Houthi di Yaman, itu kan juga didukung oleh Iran. Nah, karena itu kalau kemudian mendukung inisiasi dari Saudi menjadi aneh karena untuk menumpas kelompok yang didukungnya. Demikian juga Iran, demikian Suriah. Suriah juga kelompok atau negara yang pemimpinnya adalah orang Syiah, tentunya juga punya simpati dengan kelompok Houthi yang Syiah itu. Sementara itu mungkin. Jadi berdasarkan politik bebas aktif, Indonesia memilih tidak ikut serta tidak mau masuk ke dalam ini, Pak, ya? Konflik sebenarnya yang ada di dalam internal sebuah negara anggota OKI sendiri. Ya, jadi karena itu yang tujuan dari Saudi kan sebenarnya ingin menumpas yang disebut sebagai teroris, dan dalam hal itu yang tujuannya adalah Houthi karena dianggap melakukan teroris atau pemberontakan tepatnya di Yaman. Dan memang setelah pembentukan koalisi itu tidak lama terjadi intervensi militer di Yaman, ya Pak, ya? Persis. Jadi seperti itu. Itu artinya kan seperti yang diduga oleh Indonesia bahwa koalisi itu sebenarnya ditujukan untuk satu tujuan tertentu, yaitu adalah menggempur posisi Houthi yang waktu itu ada semakin menguat setelah menguasai wilayah San'a, kemudian Aden dan sebagainya. Bahkan pemimpin Yaman misalnya yang dianggap resmi Al-Hadi kan sempat mengungsi juga ke Arab Saudi. Jadi makanya kemudian Indonesia tidak mau masuk ke dalam konflik di dalam salah satu anggota negara OKI itu. Walaupun Indonesia adalah sebuah negara yang menganut anti teroris, tapi kemudian Indonesia tidak mau melibatkan diri dalam persoalan yang lebih sebenarnya internal di Yaman. Mungkin begitu, Mas Bay. Yang menarik itu Pak, tidak beberapa lama setelah intervensi militer itu terjadi pergantian posisi dari Pangeran Muhammad bin Nayef yang sebelumnya Deputi Putra Mahkota digantikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Berarti ada apa istilahnya, ada pengaruhnya juga ya Pak ya ke dinamika internal di politik Arab Saudi, Pak? Jadi sebagai Muhammad bin Salman atau yang dikenal MBS itu posisinya waktu itu memang sebagai Menteri Pertahanan, merangkap wakil Prince ya, wakil Putra Mahkota. Putra Mahkota. Tapi kemudian rupanya sedikit dinaikkan posisi menjadi Putra Mahkota saat penggantian. Jadi dia posisi MBS atau Muhammad bin Salman semakin kuat, walaupun tetap memegang posisi sebagai Menteri Pertahanan tetap saja dirangkap.
posisi MBS makin kuat sampai saat ini, saya kira seperti itu. Berarti Pangeran Muhammad bin Nayef dianggap gagal, Pak, dalam masalah dia. Saya kira bukan seperti itu, karena kemudian ini masalah masalah internal politik di Arab internal Saudi. politik di Arab Saudi. Baik. Ketika kemudian antara, kan Anda tahu, Mas Aim tahu bahwa Malik atau rajanya adalah Salman bin Abdul Aziz. Salman bin Abdul Aziz. Keluarga termasuk dari Ibnu Saud itu kemudian punya turunan banyak turunan, kemudian banyak pangeran dan sebagainya. Ini permasalahan internal yang kemudian saling berusaha menggantikan posisi dari raja. Sebenarnya yang disebut sebagai putra mahkota atau pangeran mahkota itu kan di sana kebanyakan adalah sudah tua-tua juga, karena posisinya adalah bukan ke bawah tapi ke samping. Termasuk Pangeran Mukrin bin Abdul Aziz ya Pak ya, Mukrin kan juga diganti. Ya, sebelumnya kan diganti. Kemudian diganti Nayef. Juga sebenarnya kan ke samping ini. Nah, penggantian kepada MBS atau Muhammad bin Salman itu sudah ke bawah. Generasi ketiga ya Pak. Ini penggantian yang tidak biasa. Artinya memberikan posisi yang agak istimewa kepada MBS, sehingga beberapa pamannya dilompatilah. Ini dinamika internal di Arab Saudi menjadi sedikit agak bergejolak. Anda tahu kemudian waktu itu MBS melakukan suatu tindakan yang disebut sebagai pembersihan yang berkaitan dengan korupsi dalam tanda kutip, sehingga beberapa pangeran ditahan, walaupun ditahannya di hotel sih. Tapi kan posisinya adalah ditahan seperti itu. Jadi perperangan ini sebenarnya juga berdampak juga untuk internal di Arab Saudi ya Pak ya. Kemudian juga sebenarnya kemudian MBS diberikan posisi yang lebih kuat dan sebagainya, karena dengan diposisikan sebagai prince itu, sebagai putra mahkota. Baik, pemirsa, tadi kita dengar bahwa pasca pembentukan koalisi militer oleh Arab Saudi ada pergantian 2 kali pangeran mahkota, mulai dari Pangeran Mukrin bin Abdul Aziz, kemudian digantikan lagi oleh Pangeran Muhammad bin Nayef, dan kemudian digantikan lagi oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Hamdan Bashar. Kita akan lanjutkan dialog dalam program ini. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.